Kegagalan orang yang berhikmat. Kalau orang berhikmat pasti berhasil dong. Kalau orang berhikmat pasti sukses dong. Kalau orang berhikmat pasti hidupnya baik dong. Tapi di sini justru judulnya menarik. Kegagalan orang berhikmat. Nah, kenapa tuh? Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi Raja Salomo ini raja yang kaya, yang berhikmat, melebihi semua raja. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Keagungan, kebesaran, kekayaan, hikmat yang dimiliki Salomo tidak ada yang membandinginya. Karena apa? Karena memang hikmat kekayaannya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, segala sesuatu yang dari Tuhan tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu mengejar apa yang dari Tuhan. Amin. Kejar apa yang dari Tuhan, jangan yang dari dunia. Ketika kau mengejar yang dari Tuhan, tidak ada tandingannya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tidak ada orang yang berhikmat, kaya, agung, hebat, penuh kejayaan dalam kerajaannya selain Salomo. Bahkan sebelum dan sesudahnya. Artinya sampai sekarang pun tidak ada raja yang bisa menandingi kekayaan Salomo. Sampai sekarang ini tidak ada raja atau siapapun yang bisa menandingi hikmatnya Salomo. Albert Einstein itu pun kalah dengan hikmatnya Salomo. Hebat ya. Salomo memiliki keagungan, kejayaan, kemewahan, hikmat, kekayaan, sampai raja-raja di sekelilingnya ini takjub. Ratu Seba ya, itu datang mengunjunginya, itu melihat bagaimana kerajaannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana dayang-dayangnya, bagaimana orang-orang yang mendampingi Salomo, bagaimana kekayaannya. Ternyata setelah Ratu Seba ini datang melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, firman Tuhan mencatat seperti ini. Belum separuhnya yang saya dengar dari apa yang saya lihat sekarang ini. Yang didengar itu memang kaya hikmat, berkemuliaan yang besar. Tetapi setelah mengerti dengan mata kepala sendiri, wah ternyata belum apa-apa nih, separuh ini. Artinya apa? Artinya memang Raja Salomo tidak ada tandingannya. Raja Salomo tidak ada bandingannya. Jadi dia punya potensi untuk sukses, untuk jaya, untuk berhasil sampai matinya, dan meninggalkan sebuah warisan, legasi yang terbaik. Salomo raja terhebat seantero dunia, tidak ada bandingannya. Sampai akhir hidupnya, di nisannya itu ada tulisan seperti itu harusnya. Tapi apakah Salomo seperti itu? Tapi apakah akhir daripada Salomo dalam hikmat, kekayaan, kebesaran, kejayaan? Tidak. Kita akan lihat keadaan Salomo setelah tua. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya.
Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Sayang 1000 sayang, akhir daripada kehidupan si orang yang berhikmat di dunia ini, si orang yang kaya raya sedunia ini, matinya mengenaskan. Matinya tanpa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan, tidak mengikut Tuhan. Mengenaskan. Saya berdoa jangan ada orang di antara kita seperti ini. Amin. Amin. Itulah perlunya kita konsisten. Itulah perlunya kita ini tidak berubah. Itulah perlunya kita ini memiliki kesetiaan, jarang mengikuti Tuhan. Jangan labil, telung bulan semangat, 2 tahun kancelep. Jangan. Minggu ini semangat banget, minggu besok lah ora ketok iki iki. Jangan. Harus stabil. Amin. Mari deklarasikan. Hari ini saya mengambil komitmen untuk konsisten di dalam mengiring Tuhan. Saya mau stabil dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap konsisten. Apapun yang terjadi, saya tetap stabil. Amin. Kesalahan Salomo tidak konsisten. Bukan Tuhan tidak memberkati Salomo. Bukan Tuhan tidak menyatakan perkara yang besar dalam diri Salomo. Di sini jelas bahwa Salomo mendapat sebuah penghargaan kepada Tuhan. Tapi Salomo tidak konsekuen. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Kurang baik apa Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo 2 kali lu? Kurang cinta apa Tuhan pada Salomo? Hanya orang-orang yang dicintainya waktu itu di Perjanjian Lama yang boleh dijumpai Tuhan, yang boleh menghadap Tuhan. Karena kalau tidak kebenaran mati itu. Jangankan menghadap Tuhan, pegang tabut perjanjian saja mati. Nah, tapi Salomo ini mendapat sebuah penghargaan. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Bukan Salomo yang inisiatif, tapi Allah yang inisiatif menampakkan diri pada Salomo. Tetapi meskipun begitu, Salomo tidak menghargai anugerah Tuhan ini. Ini sangat memprihatinkan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijian. Di mata Tuhan, penyembahan berhala itu jijik. Di mata Tuhan, ketika kita menjadikan sesuatu itu berhala, itu jijik. HP ini kalau sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu, HP ini jijik di mata Tuhan. Kejijikan pekerjaanmu kalau sudah
memperbudakmu pagi, siang, sore, petang, wis nyambut gawe terus. Ora ana wektu nggo kakak, ora ana wektu nggo sembayang, ora ana wektu nggo nang gereja. Pekerjaanmu di mata Tuhan jijiki. HP ini esok-esok jam 4 wis ngerti ding dung ding dung. Telekonferen doa pagi jam 4 malah di silent, ora sah diterima, nonton YouTubean. HP-mu jijiki di mata Tuhan, Bapak Ibu. Mau tidur gak baca firman, mau tidur gak baca Alkitab, tapi masih nonton YouTube, nanti turu-turu HP ini saya menteles iki, saya turu-turu gitu. HP-mu jijiki, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan loh yang ngomong loh. Dewa kejijian. Basa Jawane kejijian apa? Jijiki kan? Jijiki. Jadi Tuhan jijik melihat orang Kristen yang main HP terus. Iso loh main HP seharian, megangnya HP seharian, tapi baca Alkitab yang di HP orang nggak bisa. Ini jijiki tahu. Ini penyembahan berhala ini. Nah, inilah awal dari kejatuhan Salomo. Hati-hati. Nah, bagaimana orang yang berhikmat ini kok bisa gagal? Yang pertama, tidak konsisten mencintai Tuhan setelah masuk pernikahan. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Tuhan sudah memberikan hikmat, kekayaan, kejayaan, kebesaran, kehormatan bagi Salomo. Tetapi Salomo tidak konsisten dengan apa yang Tuhan berikan dalam dirinya. Salomo di sini mengalami kegagalan. Yang pertama, apa itu? Dia mulai mencintai perempuan, gadis yang memang seharusnya tidak boleh dicintai selain orang Israel. Salomo pikir, ini kan urusan saya, cinta kan urusan saya. Ini yang salah, Bapak Ibu. Saya mau katakan, saya boleh di gereja ini, tapi urusan cinta Pak Pendeta nggak usah ngurusi saya. Ini kesalahan kita. Ini saya gereja di Anasupurio, tapi urusan keluarga saya Pak Pendeta jangan urus saya. Well, bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa jangan datang saya. Salomo ketika dia ada benih cinta, dia nggak tanya kepada nabi atau penasihat spiritual di Israel. Padahal berkenaan dengan pasangan di luar Tuhan, firman Tuhan sudah berkata tidak boleh. Tetapi Salomo dengan urusan ini dia berontak membelot. Enggak apa-apa, ini kan urusan saya sendiri. Nah, ini ketika kita sudah nyemplung meleburkan diri dalam keluarga rohani, harusnya Bapak Ibu dengar baik-baik, kita rendah hati, mau dinasehati, mau diarahkan, mau dikoreksi sampai kedalaman kita. Salomo kegagalan yang pertama adalah dia ketika memutuskan untuk menikah seseorang, dia tidak minta pertimbangan siapapun. Kalau dia senang, nikahi aja. Senang, nikahi aja. Nah, ini nih. Disinilah awal kegagalan orang berhikmat yang bernama Salomo.
Disinilah titik awal, titik mula kejatuhan, kegagalan orang yang kaya raya, yang hikmatnya tak tertandingi seluruh muka bumi. Apa itu? Dalam hal percintaan. Tidak sedikit anak-anak muda, remaja dulu waktu sekolah minggu sungguh-sungguh ya, dulu sekolah minggu bagus, remaja bagus, kaum muda bagus. Tapi giliran percintaan, ditanya Pak Pendetanya, saya lihat kamu udah gede nih, saya lihat kamu sudah waktunya cari pasangan nih, kamu juga sudah kerja, sudah punya rumah dan sebagainya. Nah kira-kira kamu mau cari pacar yang model apa? Wih, rahasia dong Pak Pendeta. Rahasia dong Pak Pendeta, itu kan pribadi saya. Kalau urusan pelayanan, ya Pak Pendeta boleh memberikan masukan. Urusan firman Tuhan boleh memberikan masukan. Tapi kalau untuk percintaan pribadi saya Pak. Nah, jemaat yang model begini ini jemaat Salomo. Bahaya ini. Anak-anak muda remaja bahaya. Dikontrol memang tidak enak. Diawasi memang tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi kalau kita lepas kontrol. Tidak sedikit orang Kristen setelah masuk dalam pernikahan pelayanannya kendor. Dulu semangat, tapi sekarang kendor. Tidak sedikit orang Kristen yang dulu berkobar-kobar, rohaninya bagus, tapi setelah nikah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena pernikahannya tidak dalam keakuratan. Atau tepatnya cintanya kepada Tuhan mulai kendor dan cintanya kepada pasangannya itu mulai besar. Harusnya persentase cinta kepada Tuhan itu lebih besar daripada cinta kepada keluarga kita. Karena ada orang model begini, orang Kristen model begini, anak-anak muda itu sok idealis. Saya ini mau menjangkau jiwa. Makanya saya pacaran sama orang non-Kristen. Saya menjangkau dia supaya dia gabung dengan kita. Ya elah. Dalam kehidupan setiap harinya saja nggak pernah penginjilan, nggak pernah mendoakan orang supaya percaya Yesus. Sekarang kok setelah tahu-tahu mau nikah, berhubungan dengan pacaran, kok jadi rohani banget sih? Makanya saya nggak percaya dengan orang anak muda yang, Pak, tolong berkati saya nanti akan bawa kepada Tuhan. Saya nggak mau. Camkan baik-baik, anak muda remaja dengar baik-baik. Kalau kekristenanmu semakin merosot, semakin mundur, tidak semakin berkobar-kobar, setelah engkau pacaran, putuslah sekarang ini. Itu saja. Daripada ke depan nanti ada sesuatu yang engkau, gini loh Bapak Ibu, umur kita kan 70 tahun, betul enggak? 70-80 tahun gitu kan, 100 tahun puji Tuhan. Nikah umur 30 tahun, saya 30 tahun. Ketika saya nikah umur 30 tahun dan saya misalnya dalam awal pernikahan itu konflik terus dengan istri saya sampai mati, saya konflik gitu, berarti hidup saya senang itu hanya berapa tahun? Bisa dijawab berapa tahun? 30 tahun. Justru begitu masuk rumah tangga saya terlunta-lunta masuk neraka. Padahal waktu nikah bilangnya apa? Selamat ber, tapi faktanya selamat masuk. 70 tahun berikutnya saya terlunta-lunta. Hati-hati dengan pernikahan. Hati-hati dengan memilih jodoh. Jangan karena pernikahan kita mengalami seperti Salomo, Tuhan murka.
Dari Tuhan mencintai Salomo, dari Tuhan mengasihi Salomo. Karena saking cintanya Tuhan kepada Salomo, Tuhan memberikan hikmat, kekayaan, kehormatan, kebesaran yang tidak ada bandingannya. Tapi akhirnya Tuhan murka dengan Salomo. Tuhan merasa kecewa dengan Salomo. Tuhan merasa tidak dihargai selama ini. Ini loh. Jadi jangan karena pernikahan kerohanian kita menjadi mundur. Wow, ini kan cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Tapi itu juga cuman lagu doang kan. Terkadang cinta juga musibah kan. Cinta itu musibah. Amin. Kalau kita bisa menemukan jodoh yang dari Tuhan, itu anugerah. Tapi kalau jodohnya hanya karena ambisi, kemauan kita sendiri, itu musibah tahu. Hidup kita justru masuk pernikahan penuh penderitaan. Ayo Bapak Ibu Saudara, khususnya anak remaja ini, hati-hati. Dan Bapak Ibu yang punya anak, hati-hati. Engkau mendidik anak-anakmu dari sekolah minggu sampai remaja, itu bagus. Tapi ketika engkau gak tegas dengan pernikahan anakmu, apa yang sudah engkau lakukan dari kecil itu sia-sia. Tegas saja. Jangan. Anak-anak juga harus mau dikandani orang tua. Ini demi kerohanianmu. Ini demi masa depanmu. Tadi kan jelas masa akhir hidup Salomo dimurkai Tuhan. Ini ngeri ini. Dari orang yang dicintai, dari orang yang mendapat sebuah penghargaan, hikmat, kekayaan, kejayaan, kehormatan, tapi sekarang dimurkai Tuhan. Kurang apa Tuhan cinta pada Salomo? Kurang apa Tuhan mengasihi Salomo? Itu khusus loh, itu loh. Dari sekian orang Tuhan menampakkan diri pada Salomo dan memberikan penghargaan, kekayaan, kejayaan, kehormatan. Itu suatu yang luar biasa. Sayang Salomo tidak menghargainya. Engkau yang sudah dari kecil sekolah minggu sampai remaja, kaum muda, sayang kalau hanya karena pernikahan engkau tidak mencintai Tuhan lagi. Memang cinta itu hakmu, cinta itu privasimu. Tapi ketika privasimu sudah keluar dari agendanya Tuhan, hati-hati. Bahaya. Jangan sampai 30 tahun atau 20 tahun hidup saya sukacita, barang melebu pernikahan. Nah ini jangan, ya. Jangan sampai apa yang dialami Salomo ini terulang kembali. Yang kedua, tidak konsisten menjadikan firman sebagai pegangan, tapi mudah terpengaruh oleh keadaan. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, janganlah menikah dengan bangsa lain, karena mereka akan mempengaruhi kamu sehingga kamu akan menyembah dewa-dewa mereka. Namun Salomo melakukannya juga karena ia mencintai mereka. Ini kalau sudah cinta nggak terbendung, nah ini nih. Wos cinta itu enggak orang-orang sing ngalah-ngalah, pokoknya cinta nomor 1. Salah Bapak Ibu. Cinta Tuhan nomor 1. Amin. Hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama dan yang utama. Baru yang kedua mengasihi sesama. Tapi acap kali orang Kristen hancur karena cinta kepada pasangannya. Salah. Tidak sedikit orang Kristen yang kacau, yang hancur
kekristenannya justru setelah pernikahan. Karena tidak pegang firman. Lah jelas firman Tuhan mengatakan janganlah menikah dengan bangsa lain, karena mereka akan mempengaruhi kamu sehingga kamu akan menyembah dewa-dewa mereka. Namun Salomo melakukannya juga karena apa? Ia mencintai mereka. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jangan merasa sudah kuat rohanimu. Ini kan sepertinya Salomo merasa sok kuat rohaninya. Karena mereka akan mempengaruhimu. Mungkin Salomo, aku rata pengaruh, saya raja, saya lah yang mempengaruhinya. Karena mereka akan mempengaruhimu sehingga kamu akan menyembah dewa-dewa mereka. Tidak mungkin, saya raja, saya berkuasa, saya bisa ngatur. Ini namanya sok hebat, sok kuat, sok perkasa, sok rohani. Tapi faktanya apa? Tidak. Nah, jangan merasa sok hebat. Oh, dia yang ikut saya dong. Tidak bisa, enggak. Dia ikut saya. Makanya Pak, berkati saya Pak. Dia nanti pindah ke kita dan dia nanti ikut kita. Jangan gambling Bapak Ibu, jangan main judi. Nanti kalau sudah masuk pernikahan, kita nggak bisa, apalagi pernikahan Kristen, itu nggak bisa tidak harus melanjutkannya. Melanjutkan babak belur atau melanjutkan kita mengalami pemulihan. Hati-hati. Ya, jadi tidak konsisten menjadikan firman. Jadi pastikan firman itu pegangan kita. Firman itu menjadi pedoman kita, tidak yang lain. Termasuk urusan percintaan, itu harus berdasarkan firman. Amin. Berdasarkan firman. Berdasarkan firman. Tidak bisa enggak. Bobot bebet bobot bibit bebet ya, tapi semuanya itu mari kita kelola sesuai dengan firman. Enggak, bobotnya sesuai dengan firman, enggak, bebetnya sesuai firman Tuhan, enggak. Oh, bibit, bobot, bebetnya sesuai dengan firman Tuhan, enggak. Kita cek semuanya. Selama firman Tuhan tidak menjadi pegangan kita, kita mulai kendor. Harusnya kan kenceng nih, kenceng. Tapi kalau kita sudah kendor dengan firman, bahaya itu. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Yang penting nanti dia mau jadi Kristen. Kita mulai kendor tuh namanya. Mulai kendor. Bahaya itu. Harusnya kita berpegang erat terhadap firman. Ketiga, tidak konsisten memakai hikmat Tuhan, tapi mengikuti arus dunia demi harga diri dan kesuksesan. Kita baca 1, 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Memang raja-raja di perjanjian lama buah kebanggaan kalau istrinya banyak. Dan itu menjadi apa ini? Menjadi sebuah politik. Kalau saya menjajah sebuah kerajaan dan saya menang, itu otomatis perempuannya bisa dikuasai oleh kerajaan itu. Dan semakin banyak permaisurinya, semakin banyak istrinya, itu menunjukkan kewibawaannya, karismanya sebagai raja. Nah, makanya Salomo memperistri berapa? 700 istri. Dan gundiknya berapa? 300. Tujuannya apa? Supaya dia semakin jaya, semakin berwibawa, semakin berkarisma, semakin menjadi raja yang terhormat. Tapi itu hikmat manusia, bukan hikmat Allah. Nah, artinya Salomo terpengaruh oleh arus dunia. Jangan terpengaruh oleh arus dunia. Jangan engkau terpengaruh dengan kondisi dunia sehingga engkau gampang saja meninggalkan firman. Jangan engkau terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada
dan engkau begitu mudah melepaskan firman yang selama ini kau genggam, sehingga hikmatmu bukan lagi firman. Hikmatnya ukurannya bukan lagi kebenaran, tapi hikmatnya mulai orang lain. Firman bukan lagi yang terpenting dalam hidup kita. Firman bukan lagi hal yang utama dalam kehidupan orang itu. Mari Bapak Ibu kita memiliki sebuah sebuah pegangan yang kuat. Tidak bisa tidak. Firman Tuhan ini harga mati. Pegangan saya firman Tuhan, tidak boleh yang lain. Amin. Harusnya orang Kristen seperti itu pandangannya, tidak yang lain. Hikmatnya juga firman. Hikmatnya bukan dunia. Pastikan dirimu konsisten memakai hikmat Allah untuk menyelesaikan masalah. Berhikmat tadi apa? Memandang masalah dan menyelesaikan dengan cara pandang Allah. Senajan ayu, senajan masa depannya baik. Wah, wis di mobil, aku dong di mobil. Wah, nih deh non Kristen, ora apa-apa, engko tak injili. Aduh, ini bahaya ini. Pernikahan modelnya seperti ini bahaya. Orang model seperti ini hikmatnya bukan hikmat Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari anak-anak remaja kaum muda, pastikan engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwamu. Ini. Dengan kata lain, ketika Salomo mulai mencintai istri bangsa lain, dia melepaskan cintanya kepada Tuhan. Dia mulai mencintai istri-istri itu. Ketika hatimu mulai condong kepada istri, pada suami, pada pernikahan, di mana cintamu itu sungguh-sungguh engkau curahkan ke sana, padahal ini bukan yang Tuhan kehendaki, pelan-pelan pasti kau sedang melepaskan cintamu kepada Tuhan. Dan sementara engkau melepaskan cinta kepada Tuhan, Tuhan dengan hati yang terenyuh mengatakan, "Nak, kenapa engkau melepaskan aku? Nak, kenapa engkau meninggalkan aku?" Setelah si laki-laki ini atau perempuan ini berkumpul nikah dengan orang yang di luar Tuhan, ada masalah, tantangan, kesulitan karena dia di luar kehendak Tuhan. Dia bingung, dia mau cari siapa, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan tangannya tetap terulur, "Nak, kembalilah kepadaku." Inilah yang saya sebut tadi, tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Kalaupun toh kita tidak hidup akurat karena pilihan kita yang tidak tepat, keputusan kita yang tidak tepat, jangan menyesali diri, jangan meratapi diri, jangan mengasihani diri. Cepat-cepatlah bertobat dan kembali pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, aku mengambil keputusan yang keliru kala itu. Aku mengambil keputusan yang keliru kala itu. Aku hanya mengejar keinginanku sendiri. Ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan dengan tangan yang terulur akan menyelamatkan kita kembali. Amin. Amin. Pastikan kita memiliki hikmat Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tapi kalau bisa diantisipasi, ya jangan kita sengaja menyeburkan diri untuk kita masuk ke zona yang penuh laknat. Tuhan kan Tuhan kan menerima saya apa adanya. Tuhan kan tidak pernah terlambat. Ya tapi bukan berarti kita harus ngawur dong. Amin. Bukan sembarangan.
menariknya begini Bapak Ibu. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan. Kaum bangsawan loh, ternama. Tetapi bangsawan ketika itu tidak dalam hikmat Tuhan, itu justru membawa malapetaka dalam kehidupan. Dan 300 gudik istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Hati daripada Salomo ini sudah tidak ada lagi hati untuk Tuhan. Hati daripada Salomo ini tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Hati Salomo ini terpaut kepada istri-istrinya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusialah yang sering mengecewakan. Pertanyaannya, apakah 1000 perempuan ini semua menghibur Salomo? Belum tentu. Mungkin mereka menjadi istri Salomo karena kekayaan, karena kemewahan. Tetapi setelah Salomo nggak punya apa-apa, pasti Salomo ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Salomo, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Hati-hati Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, tidak konsisten mengasihi Tuhan karena pengaruh usia. Ya, kita baca 1, 2, 3. Terlebih lagi pada masa tuanya mereka mempengaruhi dia sehingga ia menyembah dewa-dewa mereka dan tidak lagi mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Berbeda dengan Daud ayahnya. Kata Daud di sini disinggung terus berulang-ulang. Tidak seperti Daud ayahnya, tidak seperti Daud ayahnya. Artinya si Salomo ini tidak konsisten dalam one spirit dengan bapak rohaninya. Karena usianya, aku sudah tua. Ya sudahlah, saya tidak perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu, sungguh-sungguh sama Tuhan itu waktu kecil, waktu muda, atau waktu tua saja. Atau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu seumur hidup kita. Harusnya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu seumur hidup kita, tanpa pandang usia. Bahkan sedini mungkin kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sampai menutup mata kita. Jadi gak ada alasan, wah saya sudah tua Pak, saya sudah tua Pak, jadi saya tidak pelayanan. Oh keliru Bapak Ibu. Saya sudah tua Pak, jadi yang muda-muda saja. Keliru Bapak Ibu. Saya sudah tua Pak, saya memberi kesempatan yang muda-muda. Keliru Bapak Ibu. Sisi lain ada betulnya. Lah iyalah kalau angkat-angkat yang muda-muda, tapi mosok yang urusan-urusan yang kasepuhan mosok tidak juga melayani sih. Bisa dipahami? Jadi artinya melayani Tuhan itu sampai usia tua. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Ketika tua pun subur dan gemuk, berbuah lebat. Amin. Kalau orang Kristen sudah tua ngomong begini, aku sudah tua, jadi saya tidak melayani. Maafkan saya, tidak alkitabiah. Yang alkitabiah meskipun sudah tua, tapi melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kalau kita merasa sudah tua, tidak melayani Tuhan, itu sesungguhnya alasan yang kurang tepat. Artinya kita sudah pelan-pelan melepaskan firman. Aku sudah tua, genggamanku sudah mulai kendor. Sehingga firman terlepas. Tidak sedikit waktu muda dia semangat, antusias, tapi giliran tua tidak menjadi berkat. Itu Salomo. Kristen Salomo adalah mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging.
Kristen Salomo adalah hidup yang terus dalam naungan Tuhan dan naungan orang tua rohani. Tetapi dia sengaja menyingkirkan naungan itu. Dia menyingkirkan tangan Tuhan itu. Dan dia mengambil keputusan sendiri. Kristen Salomo. Gak mau Pak Tuhan cawe-cawe. Aku gak mau Pak Wisnu cawe-cawe atas hidup. Aku mau menentukan hidupku sendiri. Itu Kristen Salomo. Nah ini nih, orang Kristen model seperti ini, kalaupun toh dia mengawali dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. Ayo Bapak Ibu, konsisten. Ayo Bapak Ibu, stabil. Tidak ada yang boleh mempengaruhi saya dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang boleh mempengaruhi saya dalam pengiringan saya kepada Yesus Tuhan. Tidak ada yang boleh mempengaruhi saya untuk saya terus berpegang kepada Tuhan. Tidak boleh. Peganganmu kepada firman Tuhan harus semakin kuat, semakin kencang. Jangan pelan dan jatuh. Jangan. Pegangan kita hanya firman saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau peganganmu bukan firman, alamat engkau mengakhiri dalam kedagingan. Pegang kuat. Kalaupun toh hari-hari ini engkau punya masalah, punya tantangan kesulitan, peganglah firman. Peganglah firman. Si janda itu dia berkata, aku hanya punya segenggam tepung dan minyak di buli-buli itu. Tapi kalau memang Tuhan mau menginginkannya, saya akan buatkannya. Oke, buatlah dulu untuk aku. Buatlah dulu untuk aku. Dia mendengarkan pesan dari hamba Tuhan ini. Akhirnya dia membuat benar. Setelah membuat, dia serahkan pada hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini berkata, dalam masa kekeringan ini engkau tidak pernah kekurangan. Dan benar, di masa-masa kekeringan itu, si janda dan anak satu ini tidak pernah kelaparan. Karena dia bergantung pada firman. Amin. Kalaupun toh engkau menghadapi keprihatinan, tetaplah berpegang kepada firman. Kalaupun toh engkau mengalami kesusahan, penderitaan, tantangan, kesulitan, tetaplah berpegang pada firman. Karena itulah harapan kita satu-satunya. Sudah punya masalah, sudah punya tantangan, sudah hidup ini ruwet, kita nggak berpegang pada firman, apa pengharapan kita? Ayo, firman Tuhanlah yang memberikan jaminan. Firman Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Kalau dalam kesusahan, penderitaan, tantangan, permasalahan, pergumulan, kita nggak berpegang kuat terhadap firman, kita tidak punya harapan. Tapi ketika kita pegang kuat firman di tengah-tengah penderitaan, maka firman inilah yang akan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Ada pengharapan. Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Salomo mulai tidak berpegang pada firman. Ini masalah besar Salomo. Tidak konsisten Salomo membuat dia mengakhiri dalam daging, padahal dia mengawal dalam roh.